Hai netizen yang budiman, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini saya akan bahas topik yang sangat menarik, yaitu paham kiri dan kanan. Seringkali kita mendengarkan orang berbicara bahwa, kamu paham kiri ya? Gitu. Tapi saya bisa jamin lah, cuma beberapa orang yang paham tentang paham kiri itu seperti apa. Karena di berbagai negara, paham kiri dan paham kanan itu bisa berbeda arti gitu. Oke, di Indonesia, paham kiri itu adalah komunis, diasosiasikan dengan komunis. Sedangkan di US, paham kiri dan paham kanan diasosiasikan dengan kiri itu adalah liberal dan kanan adalah konservatif. Jadi kalau misalnya kiri itu Partai Demokrat yang sekarang Biden yang lagi maju sebagai calon presiden, dan yang di kanan adalah Partai Republikan yang Trump maju sebagai calon presiden untuk periode selanjutnya, ya kan? Jadi ada perbedaan cukup signifikan di setiap negara. Merunut ke belakang bahwa kok bisa sih ada paham kiri dan paham kanan? Sebenarnya sejarahnya cukup cukup simpel gitu. Jadi dulu waktu revolusi Prancis di tahun 1700-an kalau nggak salah. Jadi dibagi, siapa yang setuju monarki itu di sisi kanan, yang siapa yang setuju revolusi itu di sisi kiri. Jadi sesimpel itu. Jadi perbedaan kiri dan kanan adalah kanan itu setuju dengan hierarki yang ada, sedangkan yang kiri itu lebih kebebasan, jadi kayak demokrasi itu di sisi kiri. Jadi teman-teman harus cukup berhati-hati saat menggunakan istilah paham kiri dan paham kanan, karena nggak semuanya di setiap negara itu paham kiri itu berarti komunis. Paham kiri kalau bisa dikelompokkan itu nggak hanya komunis, ada liberal dan demokrasi itu di paham kiri. Jadi poinnya adalah kalau paham kiri itu adalah kebebasan berpendapat dan juga kebebasan manusia untuk mempunyai hak yang sama itu di kiri. Sedangkan yang kanan itu lebih strict, jadi misalnya konservatif, kemudian negara-negara yang ideologinya itu agama tertentu itu di sisi kanan. Nah, saya nggak akan ngomongin benar salah karena setiap negara pasti punya kebutuhannya masing-masing, dan setiap negara bisa jadi kanan, bisa jadi kiri yang terbaik buat mereka. Sebagai contoh, Saudi Arabia itu kanan juga fine-fine aja gitu, sistem kerajaan gitu, dan juga GDP-nya juga tinggi anyway gitu. Sebaliknya kalau bisa aja kalau saya US gitu ya gunakan sistem kiri, karena memang kebebasan berpendapat di sana itu sangat dijunjung tinggi gitu. Seperti Indonesia, kemungkinan Indonesia berada di tengah ya. At some point dia itu di sisi kiri ada demokrasi, dan at some point juga ada sedikit di sisi kanan. Bagaimana agama itu cukup mendominasi di Indonesia ini. Nah, itu tadi soal sistem pemerintahan atau sistem perpolitikan paham kiri dan kanan. Nah, beda lagi kalau sistem perekonomian. Nah, ini yang menarik. Nah, kalau misalnya sistem perekonomian, paham kiri itu lebih diasosiasikan dengan ekonomi kepemimpinan. Jadi ekonomi kepemimpinan itu apa? Sistem perekonomian suatu negara itu hanya dapat diputuskan oleh segelintir orang atau pimpinan negara itu. Contohnya siapa? Korea Utara. Nah, di sisi kanan sebaliknya, di sisi kanan itu kapitalisme yang dimana menjunjung tinggi free market. Nah, jadi beda ya, spektrumnya beda. Kalau misalnya politik kiri itu kebebasan, kalau kanan lebih konservatif. Sebaliknya, kalau sistem perekonomian, kiri itu diasosiasikan dengan hal-hal yang berbau bahwa ya satu komando. Jadi kayak kanannya politik. Sedangkan kalau kanannya ekonomi, yaitu kapitalisme, free market, itu kirinya politik lah. Dari sini cukup paham kan teman-teman? Jadi sangat hati-hati jika ada pembicaraan tentang paham kiri dan kanan. Lihat konteksnya dulu, jangan sampai menuduh orang itu pakai oh kamu paham kiri ya, karena beberapa orang kalau misalnya di US sebagai paham kiri, mereka cukup bangga. Beberapa selebriti itu pasti paham kiri liberal karena mereka suka kebebasan berekspresi. Sedangkan kalau saya di Indonesia cukup berhati-hati menggunakan paham kiri karena diasosiasikan dengan komunisme gitu. Jadi poinnya apa? Kalau kiri tentang kebebasan berpendapat, revolusi itu sisi kiri, kalau kanan itu lebih konservatif. Ya, itu sih dari saya tentang paham kiri dan kanan. Semoga membantu teman-teman untuk lebih memahami paham kiri dan kanan. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau topik yang menarik, silakan tinggalkan komentar di bawah. Begitu aja dari saya, sampai jumpa. Ciao.